Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini kita akan membahas buku ini. Ya, ini penampakannya. Penasaran? Yuk kita review bersama. Nah, seperti yang kalian lihat di depan, ini adalah buku ketiga dari serinya Bumi. Dan ini adalah penampakannya. Saya buka dulu covernya biar lebih jelas. Nah, ini dia cover depannya. Bisa kalian lihat, unik seperti buku-buku yang lain. Dan warnanya juga berbeda. Dari buku pertama yang awalnya itu warnanya kehijauan, yang kedua itu warnanya lebih ke biru gelap, dan sekarang warnanya itu adalah kemerahan. Dan di sini terdapat ilustrasi berupa seperti alat transportasi, kelelawar, terus ada seperti pepohonan di belakang dua ilustrasi tersebut. Itu di bawahnya ada ular, terus ada di belakang ular tersebut ada kristal-kristal gitu. Dari cover kalian mungkin akan menyadari, dari buku pertama malahan, dari covernya kita pasti langsung akan menyadari kalau ilustrasi yang muncul di depan cover itu menggambarkan hal-hal atau benda-benda atau makhluk-makhluk yang akan muncul di cerita, seperti di buku pertama, kedua, dan termasuk buku ketiga ini, dimana ada kemungkinan kalau ini merupakan alat transportasi yang akan mereka gunakan. Terus ini kelelawar mungkin bisa jadi hewan yang akan mereka temui, bisa menjadi itu adalah hewan yang baik maupun merupakan musuh, bersamaan juga dengan ular yang di bawah ini. Ada juga seperti pepohonan, mungkin mereka akan melewati atau berkunjung ke area yang ada hutannya atau ke tempat yang ada hutannya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya gitu kita simpulkan dari covernya. Nah, kalau ceritanya seperti apa? Di buku ketiga ini merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya. Setelah mereka berkunjung ke klan matahari atau negeri bangsa matahari, mereka itu kembali ke dunia mereka. Mereka beraktivitas seperti anak sekolahan biasa, mengikuti pelajaran di sekolah, ujian, bergaul dengan teman-teman dan sebagainya. Hingga telah berangsur beberapa bulan, yaitu kurang lebih sekitar 3 hingga 6 bulan, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan baru, di mana kali ini perjalanan mereka itu diinisiasi oleh si Ali. Ali ini sangat suka explore gitu, atau eksplorasi ke tempat-tempat baru, mengetahui hal-hal baru, termasuk itu adalah teknologi dari berbagai klan yang pernah dia temui. Dan kali ini dia setelah membaca buku-buku yang dia temui di klan-klan lain sebelumnya, dia mengetahui kalau klan bintang itu ada dan letaknya itu di dalam perut bumi. Nah, kali ini adalah petualangan mereka menuju ke perut bumi dan berkunjung ke klan bintang. Di buku matahari ini bercerita petualangan mereka hanya bertiga, tanpa ada ditemani oleh orang lain. Dimana kalau di buku sebelumnya mereka ditemani seorang karakter baru bernama Ili, tapi sayangnya dia itu tidak selamat dan ya meninggal gitu. Dan di sini juga sempat diceritakan di awal-awal chapter itu proses pemakaman dan sebagainya yang mereka hadiri dan mereka lakukan terhadap teman mereka ketika di klan bulan setelah mereka pulang dari klan matahari. Dan kemudian mereka kembali ke klan bumi. Ali melakukan riset dan kayak dia meneliti bagaimana cara untuk pergi ke dalam bumi dan pergi ke klan bintang. Nah, inilah kapsulnya, kapsul kendaraan yang mereka akan gunakan. Setelah gue baca, ternyata ini adalah kapsul yang akan mereka gunakan, dan mereka akhirnya pergi ke klan bintang. Di sini sempat ada konflik dilema di antara mereka bertiga, di mana Ali ngotot ingin pergi ke klan bintang, sementara Sally dan Raid tidak setuju karena oleh kenalan mereka Miss Helena dan beberapa tetua dari klan lain, mereka dilarang untuk berpergian ke tempat-tempat lain sebelum ada info lebih lanjut. Sementara si Ali ini sedang ngotot-ngototnya ingin pergi ke sana berdasarkan hasil risetnya. Jadi dia memaksa untuk pergi, mau Sally atau Raib ikut atau enggak, dia tetap akan pergi. Yang hingga akhirnya mau gak mau saya dan Raib itu ikut pergi karena mereka ya ini menunjukkan kesetiakawanan mereka lah, pertemanan mereka, persahabatan mereka, di mana mereka nggak akan meninggalkan satu sama lain gitu. Itu
cukup unik untuk konflik antar pertemanan mereka. Terus mereka melakukan perjalanan, ternyata di dalam klan atau pergi menuju ke klan matahari itu melalui lorong-lorong bawah tanah, di mana setiap lorong itu punya ruang-ruang yang bentuknya simetris, yang bisa kalian lihat juga di sini seperti ilustrasi ada bentuk-bentuk simetris. Nah ya, gue simpulkan seperti itu. Nah, hingga mereka menemukan sebuah desa yang ternyata itu adalah salah satu desa yang dimiliki oleh penduduk klan Bintang. Mereka disambut dengan hangat di sana oleh salah satu kenalan, dan yang mereka melakukan petualangan di sana. Hingga petualangan mereka semua berantakan karena ternyata klan Bintang atau pemimpin dari klan Bintang itu sendiri punya rencana tertentu, sehingga mereka akhirnya memburu si Raib, Sally dan Ali. Mereka menjadi buronan di sana, kabur-kaburan dari kejaran patroli dan pasukan Bintang gitu, mengelilingi ibu kota klan Bintang dan sebagainya, yang akhirnya terbongkar sudah rencana jahat di klan Bintang, di mana sekretaris klan Bintang itu punya rencana akan membuat sebuah peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana terjadi bencana gunung meletus yang maha dahsyat hingga permukaan bumi itu hancur, nggak ada yang selamat. Nah, si sekretaris ini ingin mengulangi yang hal sama. Dia ingin menghancurkan klan-klan yang ada di permukaan bumi, sehingga klan dia sendiri yang selamat, dan setelah itu dia bisa menguasai permukaan bumi. Itu ada rencananya. Itu adalah konflik di cerita ini. Review gue untuk plot ceritanya itu adalah ya cukup bagus, terutama di konfliknya. Tapi sayangnya itu diakhiri dengan nanggung karena tidak ada penyelesaian di buku ini. Mereka hanya berpetualang di sana, bertarung, melarikan diri dari kejaran-kejaran pasukan Bintang dan sebagainya, terus mencari tahu rencana di balik pasukan Bintang dan ketua atau pemimpin klan Bintang tersebut, hingga ketahuan rencananya dan sudah selesai. Buku di sini akhir di situ. Yang hampir setebal ini bukunya, isinya itu hanya bercerita petualangan mereka di sana. Mereka eksplorasi dari satu ruangan ke ruangan, kejar-kejaran dengan pasukan Bintang dan sebagainya. Tapi secara konflik itu sangat disayangkan sih, karena tidak ada konflik tertentu yang diselesaikan di buku ini. Hanya kayak plek, muncul masalah, terus ending, udah selesai bukunya. Yang kemudian dikatakan kalau cerita ini akan berlanjut di buku berikutnya, yaitu buku Bintang. Nah, itu adalah cerita di buku Matahari. Secara karakternya gue suka. Di sini pertemanan mereka diuji, mereka makin kuat ikatannya mereka, di mana awalnya mereka sempat bertengkar, punya selisih pendapat, di mana Ali itu ngotot ke klan Bintang, sementara Sally dan Raib itu berjanji dan tidak bisa melaksanakannya. Tapi akhir-akhirnya mereka tidak secara langsung melanggar janji, tapi mereka berpetualangan dengan cara yang lain. Nah, di sana juga mereka mengembangkan kekuatan seperti di buku-buku sebelumnya. Jadi karakter ini perkembangannya terlihat jelas, termasuk kekuatan mereka, kemampuan yang mereka miliki. Di sini si Raib bisa belajar kemampuan baru, di mana dia bertemu dengan salah satu penduduk Bintang yang mengajarkan cara mengalirkan energi dari satu teman, dari dirinya ke temannya, atau dari dia ke orang-orang sekitar, untuk membantu meningkatkan kemampuan teman-temannya. Termasuk teman-temannya sendiri juga belajar kemampuan seperti itu. Nah, selain itu mereka juga ketemu karakter baru, terus berpetualangan melawan musuh-musuh seperti yang ada di cover, seperti kelelawar dan ular. Terus bertemu dengan tempat-tempat menakjubkan yang ada kristal-kristal, hutan, dan ruangan-ruangan menakjubkan yang lainnya yang ada di klan Bintang. Yang keren sih sebenarnya. Kalau dibayangkan itu susah dijelaskan. Gue juga ketika mereka berkata atau dinarasikan kalau mereka berkunjung ke sebuah ruangan yang bentuknya itu merupakan pertanian yang subur dan sebagainya, gue membayangkan yaitu sawah dan sebagainya. Imajinasi gue kayak gitu. Mungkin imajinasi orang beda-beda. Ada yang mungkin membayangkan perkebunan teh, itu kan termasuk pertanian juga. Jadi ya keren sih. Gue suka cara narasinya, konflik karakternya, konflik ceritanya ya mungkin bagus dimunculkan konflik ceritanya, tapi porsinya sangat sedikit dan tidak ada penyelesaian. Terus perkembangan karakternya itu keren. Jadi kayak mulai dari desain cover oke, menggambarkan apa
apa-apa saja yang akan muncul di cerita. Terus karakternya berkembang dengan baik, konflik karakternya juga ada. Sayangnya saja konflik ceritanya hanya muncul tanpa ada penyelesaian. Terus mereka bertemu dengan karakter-karakter baru dan berpetualangan di sini. Gue suka sih. Itu apa yang gue terima di buku ini. Dan yang paling mantep itu adalah ketika menjelaskan peristiwa teman mereka. Iklan. Ketika menjelaskan teman mereka, Ili, yang meninggal ketika di buku kedua, di mana proses pemakaman dan mereka berpisah dengan Ili, itu cukup sedih sih. Itu cukup emosional. Sekitar 1-2 chapter yang cukup emosional di awal, yang cukup bagus. Keren sih. Jadi perpisahan mereka itu ada dengan teman seperjalanan mereka sebelumnya di Klan Matahari, dan mereka melanjutkan kehidupan mereka dan melanjutkan petualangan mereka di buku ini. Nah, itu dia review dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Jika kalian punya hal-hal yang ingin diomongin, tulis aja di kolom komentar. Bye.